Ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Mas bisa kita tolong dibacakan. Kesepakatan kelas iya semuanya. Kelas datang tepat waktu, dilarang menggunakan topi di dalam kelas, dilarang mengisi ketika ada guru, tidak boleh makan di kelas, mengucapkan salam saat masuk kelas, menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, dilarang membuang sampah kalau tidak, saat jam pelajaran tidak boleh memakai handphone kecuali duduk sama guru mobile, tidak boleh memakan makanan dan minuman saat penyampaian pembelajaran langsung, tidak boleh bicara mengobrol ketika guru sedang menyampaikan materi di depan. Siswa dilarang membuang sampah di kolong meja. Yang belum sarapan makan sarapan dulu di luar. Sarapan makan itu penting, jadi yang tidak sempat makan di rumah kita izin makan di kantin. Baik-baik ya. Saat masuk kelas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siswa dilarang makan minum saat pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran wajib untuk tiket sesuai jadwal. Tidak boleh memakai topi dalam kelas. Izin menembak buku ketika keluar kelas. Masuk kelas wajib mengucapkan salam. Wajib meminta izin saat keluar kelas. Tidak boleh mengobrol saat guru menerangkan. Dan terima kasih semuanya, kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Dan kalau kalian sudah membuat kesepakatan kelas bersama, berarti kalian itu harus mengikuti aturan yang sudah kita sepakati. Dan jadi silakan kalian bisa dipatuhi karena kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Sampai di sini ada pertanyaan.
mengenai Ki Hajar Dewantara atau filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai peran bergerak, terus selanjutnya visi bergerak dan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan budaya positif dengan modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut tentu membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Jadi kita dilahirkan itu mempunyai kodrat, itu kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman ya adalah kodrat yang bisa berubah. Contohnya zaman dulu pendidikan itu sangat-sangat tertinggal dari yang namanya ilmu teknologi. Ya, kalau zaman sekarang ilmu teknologi sudah berubah. Kita belajar bisa menggunakan handphone atau bisa menggunakan dengan komputer. Tapi zaman dulu dan seperti itu. Zaman dulu itu kita belajar menggunakan tulisan. Bahkan sebelum ada studio kita menggunakan yang namanya kapur tulis ya. Jadi Bapak Ibu guru pada saat sekolah itu masih menggunakan papan tulis hitam dan kapur tulis. Tetapi dengan perkembangan zaman sekarang sudah bisa menggunakan yang namanya studio, PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian kodrat alam. Kalau kodrat alam itu tumbuh kembangnya tergantung lingkungan kita sendiri. Misalkan di dalam keluarga kita itu keluarga yang kurang adanya suatu pendidikan, itu sangat mempengaruhi sekali. Ya, itu budaya positif pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, kemudian kaitan selanjutnya itu pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru harus senantiasa menerapkan konsep tinggi budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Kemudian kaitannya dengan budaya positif modul 1.3 dalam rangka mewujudkan visi seorang guru penggerak. Bapak Ibu guru, kita harus punya visi yang kaitannya dengan visi sekolah. Jadi visi yang ada di sekolah itu sudah sesuai apa saja dengan kondisi zaman sekarang. Ya, contohnya seandainya zaman dulu itu sudah ada visi sekolah, tetapi visi itu kurang tepat jika diterapkan di zaman yang akan datang. Otomatis nanti perkembangan sekolah akan terhambat. Karena apa? Besar kemungkinan visinya sudah terlampaui, padahal sekarang zamannya sudah berubah. Makanya kita sebagai guru yang eranya era sekarang harus mempunyai visi baru. Nah, ini budaya positif, lingkungan yang positif, ya, kemudian lingkungan yang aman, kemudian lingkungan yang nyaman. Kita menginginkan lingkungan yang positif tentunya. Jangan sampai kita di suatu sekolahan itu lingkungannya tidak baik atau bapak guru mempunyai lingkungan yang bisa merusak mungkin kebiasaan dari guru. Makanya kita perlu yang namanya lingkungan yang positif. Ya. Kemudian
Kemudian lingkungan yang aman, kita mengharapkan lingkungan kita itu aman dari yang mungkin bahaya, teror dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan nyaman, jelas kita sebagai guru itu pengen lingkungan kita itu nyaman. Nah, ini konsepnya. Disiplin positif adalah pendekatan untuk mendukung pada anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mematuhi nilai-nilai yang lalu dapat guru tetap menginginkan disiplin positif, ya, berangkat ke sekolah tepat waktu, pulang pun tepat waktu, ya, ketika kita ada kegiatan di luar sekolah pun harus ada izin dari kepala sekolah. Kemudian posisi kontrol yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu guru, ya, ketika keinginannya itu seenaknya sendiri, otomatis siapa yang akan mengontrol, ya, diri kita sendiri. Jadi mungkin bukan orang lain itu mungkin hanya orang. Kemudian motivasi dibagi menjadi dua, yakni motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diakininya. Sementara itu motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hubungan atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi Bapak Ibu guru itu mempunyai motivasi, ya, semangat. Tetapi ketika punya semangat dan motivasi itu jangan mengharapkan karena nanti naik jabatan atau nanti dapat hadiah ataupun dapat semacam reward. Jadi motivasi datang yang memang dari diri kita sendiri, ya, jadi jangan karena kita diri apa. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya kelas. Jadi Bapak Ibu guru sebelum mengajar, ya, terutama ketika tahun ajaran baru itu harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama siswa-siswinya. Jangan sampai kita bikin aturan, ya, tetapi bertolak belakang dengan keinginan siswa atau kondisi lingkungan sekolah kita. Mungkin contohnya salah satu, ya, dari saya sendiri itu kurang setuju kalau siswa harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Padahal jika siswa kita sepatunya semuanya hitam, itu pun belum tentu mereka disiplin, belum tentu mereka pintar, ya, karena tidak ada pengaruhnya mau pakai hitam, merah, putih, itu tidak ada pengaruhnya terhadap siswa, ya. Jadi itu mungkin perlu adanya kesepakatan kelas. Misalkan, Pak, saya itu nggak mau kalau misalkan sepatunya harus hitam, ya silakan, itu kan namanya kesepakatan kelas bersama guru mapel, ya. Tapi kalau kalian sudah Bapak Ibu guru sudah menetapkan kesepakatan kelasnya sepatunya warna hitam semua, ya harus hitam. Ya, padahal kan sepatu warna hitam membuat ya. Jadi Bapak Ibu guru silakan nanti membuat kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Kemudian kebutuhan mendasar. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan
ketika sudah ditugaskan untuk mengajar atau mengabdi kepada negara, itu harus memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan kita. Misalkan di lingkungan kita ada tanaman, kita harus merawat, merasa memiliki bahwa tanaman itu punya sekolah, berarti punya kita. Kemudian segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada bentuk segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang di sekolah, menanyakan keyakinan. Di dalam segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Sekolah Anda setelah mempelajari ini membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan dimintanya, sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. Ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Nah, di sini ini yang perlu digarisbawahi tentang hukuman atau penghargaan ternyata kurang efektif Bapak Ibu guru. Nah, jadi kita sebagai guru sebenarnya tidak boleh menghukum, tidak boleh menghukum siswa-siswinya, karena hukuman atau penghargaan itu tidak efektif. Misalkan siswa yang pintar dikasih penghargaan atau dikasih uang, itu tidak efektif. Tetapi yang diharapkan adalah mencari solusi. Contoh, ketika ada siswa yang terlambat, jangan kita hukum, tapi dicarikan solusi di kalian dulu. Kenapa terlambat? Misalkan, Pak, saya terlambat karena kesiangan. Nah, kesiangannya kenapa? Semalam saya begadang, Pak, main handphone. Nah, guru itu harus bisa memberikan solusi. Ini loh solusi seperti ini. Ya, karena apa? Jika kita menghukum atau ngasih penghargaan itu tidak efektif. Ya, jadi silakan Bapak Ibu guru belajar mencari solusi yang terjadi pada siswa-siswinya seperti itu. Kemudian saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan bagi siswa. Dan guru itu juga bisa menempatkan sebagai manajer atau pimpinan. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu guru sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, nanti konsekuensinya apa jika ada siswa-siswi yang melanggar kesepakatan kelas? Ya, misalkan yang melanggar kesepakatan kelas tidak menurut pelajaran atau yang lainnya. Kemudian dengan segitiga restitusi saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Ya, jadi Bapak Ibu guru, ya karena ini arahnya sudah merdeka belajar, itu harus berpusat pada siswa. Jadi bukan lagi berpusat pada guru, tapi pada siswa. Jadi siswa-siswi kita itu mempunyai kelebihan ya yang harus terus dibeli. Ya. Pengalaman seperti apakah yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam buku
bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul, namun saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu saya kembali motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri saya cukup benar. Bapak Ibu Guru, saya pernah mengalami atau menanyakan langsung kepada siswa yang duduk di atas meja buang sampah sembarangan, terus kemudian tidak memakai sepatu. Ya, saya tanya, Mas, kira-kira duduk di meja baik? Ya, ketika siswa itu akan menjawab, dia akan merasa, ya Pak Guru, Pak, saya salah. Ya, di sini itu peran guru, ya, itu kita harus menyalahkan, Mas, kamu salah. Ya, orang kan kalau di kamu salah kadang nggak mau ya, Mas. Tapi kita tanya, Mas, misalkan kamu buang sampah, kira-kira perbuatan kamu baik atau benar apa salah? Pasti yang namanya hati itu tidak bisa dibohongin. Kalau lidahnya ngomong pada salah, ngomong betul, dia hatinya masih menolak. Contoh, ada anak berbuat tidak baik, ada anak mencuri. Ya, ditanya, kamu mencuri tidak? Misalnya ngomong tidak mencuri, hati nggak mau, dia saya mencuri pasti. Karena apa ya? Kebaikan itu mutlak, kejujuran itu mutlak, nggak bisa dicampur kaitkan dengan hati dan tidak. Itu nggak bisa, hati pasti jujur ya, berarti yang jujur. Kalau lidah mungkin bisa ngomong tidak dan benar, tapi kalau hati nggak bisa. Ya, jadi dikembalikan ke siswa. Siswa terlambat ditanya lagi, jangan guru ngomong ini salah, ini benar, jangan. Karena siswa-siswi kita itu sudah dewasa, sudah tahu, sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar. Ya, seperti itu. Nah, sebelum mempelajari modul ini, kita ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana Anda lakukan? Setelah mempelajari posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang atau perbedaannya. Sebelum mempelajari modul satu minimal saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan posisi sendiri. Ya, Bapak Ibu, ya, sekali lagi mengingatkan, ya, ketika ada siswa yang berbuat salah, ya, kita sadarkan, kita tanya balik, jangan menyalahkan, tapi ditanya, biar siswanya menilai dirinya sendiri. Ya, sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan diskusi ketika menghadapi permasalahan dengan Anda? Kira-kira hal mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, tapi belum lengkap, saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Nah, bagian yang belum saya laksanakan adalah bagian menanyakan keyakinan karena belum ada pembentukan keyakinan kelas. Ya, jadi ya zaman dulu ya jarang sekali guru membuat kesepakatan kelas. Artinya kalian ketika sekolah di sini pun pas awal daftar suruh menandatangani apa? Ya, menandatangani pengenalannya apa? Surat pernyataan ya. Nah, padahal kalian mesti di dalam hatinya siswa-siswi Bapak Ibu guru
tidak nyaman atau bertolak belakang, pasti ketika mau sekolah nggak betah. Contoh yang sering kita alami adalah banyak siswa yang pengen rambutnya panjang, tapi di sekolah kita punya aturan harus rambutnya pendek. Nah, ketika tidak ada kesepakatan dari awal, otomatis siswa-siswi kita itu tidak akan mau melaksanakan aturan. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam video ini adalah adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di rumah kelas maupun di sekolah. Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di rumah kelas atau sekolah adalah perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif untuk mendukung tumbuhnya budaya positif. Itu Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan, ya, apabila dalam penyampaian mungkin kurang jelas, ya, mungkin ada kata-kata yang mundur pada Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
santai. Mulai. Tadi kamu jam berapa selesai lambat? Ya, apa? Sering telat. Baru kali ini. Nanti kalau pas kondisinya nah itu kalau apa yang jangan kebanyakan atau keseringan main game ya. Nanti kalau kebanyakan main game ya itu juga bisa membuat konsentrasi belajar berkurang karena tidurnya larut malam ya. Mas Firman ya, paham ya? Ada yang ditanyakan? Berarti ya cukup ya, jelas ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Stop. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hidayat dari kelas 12 TPSM 1. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Arif atas arahan yang diberikan kepada saya di mana saya terlambat masuk ke kelas. Dan beliau